Toda esa historia de la fiscalía. Con el ruido del avión no pude oírte. Nada, no te preocupes. ¿Qué demonios ha sido eso? Félix, ¿me oyes? Halo people, balik lagi di Cinema. Udah hola pasti lu mau bahas film Bollywood. Ya nggak Bollywood dong Bambang. Bang, hola itu kan bahasa Spanyol nih. Siap. Iya kan? Nah kali ini tuh kita mau bahas satu film judulnya Contra Tiempo. Oh, The Invisible guys. Nah, Maksud bener lu. banget. Bener dapat 100 dong. Iya dong. Nah, jadi film ini tuh emang cocok banget buat in people yang suka banget film-film yang bikin sakit kepala. Iya, selain bikin sakit kepala, dia bikin deg-degan kayak mau ditilang polisi. Ini terbukti di rating IMDb-nya 8,1. Wah, gila banget. Siapa aja nih cast-nya? Nah, ini tuh pemainnya memang gue belum pernah nemuin film-film Spanyol sih sebelumnya. Nah, waktu nonton film ini itu pemainnya emang baru-baru ya, baru gue tahu maksudnya. Si yang jadi Adrian Doria itu si Mario Casas. Terus yang jadi Laura itu Barbara Leni. Terus yang jadi pengacara nih, ini yang paling penting yang jadi lawyernya ini Virginia Goffman ini yang jadi Anna Wagner. Anna Wagner ini juga jadi ibunya Daniel, Iya. karakter yang tewas. Wah, udah spoiler. Ya, udah spoiler nih. Kita lanjutin aja sekalian. Yoi. Nah, kalau menurut gua kelebihan film ini sederhana banget karena lokasi filmnya sederhana banget. Kebanyakan adegan film Invisible Guest ini ada di apartemennya Adrian doang. Walaupun ada alur maju mundur, ada di jalanan, di hotel, di hutan, tapi kebanyakan emang di apartemennya Adrian doang. Jadi sebenarnya termasuk low budget ya? Iya, low budget, kalau nggak salah cuma 4 juta euro kalau nggak salah. Tapi menghasilkan film yang 30 keren juta banget sih. euro untungnya. Iya, dan ini sampai di remake sama negara-negara lain nih Bang. Iya. Salah satunya tuh Bollywood dengan judul Badla. Badla. Ada film dari Italia juga, ada dua. Dia Oh, ada dua versi ya? adaptasi dua bahasa. Oh. Gitu, ini filmnya. Wih, ini dia. Nah jadi nih kalau misalkan ditarik lagi di cerita ini, waktu mereka pertama kali nabrak si anak ini, itu tuh kan Lauranya yang menghalangi Adrian untuk lapor polisi tuh. Nah, menurut lo si Laura ini emang bener-bener si pathological liar atau Adrian yang merekayasa itu? Gue setuju kalau pernyataan lu itu Laura adalah pathological liar. Harusnya Adrian nelpon aja, atau mereka berdua ngecek nafasnya si Daniel. Nggak perlu panik ya. Namanya sebuah hubungan yang terbangun dari sebuah kebohongan, akhirnya setiap kegiatan mereka, event-event yang muncul di depan mereka ditutupi kebohongan. Benar. Jadi waktu mungkin tuh mereka panik, jadi kayak Iya. gimana nih gitu, gue lapor atau enggak kayak gitu ya? Kalau nggak salah Laura bilang, kalau lu lapor polisi, bini lu tahu lu di sini, lalu pers tahu lu di sini, karir lu akan hancur. Iya, Gitu. benar. Makanya jangan pada bohong. Nggak boleh guys, jangan ditiru ya. Iya. Kimchi. Setelah keributan nelpon polisi atau tidak, adegan berikutnya itu yang paling menegangkan menurut gua. Si Laura ada di rumah orang tuanya Daniel tanpa disadari. Oh iya, yang dia ditolongin itu kan, Iya. yang mobilnya mogok. Di mobilnya mogok, ditolongin sama Thomas, orang tuanya Daniel. Si Laura notice kalau itu rumah orang tuanya Daniel lewat foto sama lewat HP. Handphone. Jadi Itu serem banget sih waktu tuh tiba-tiba parah. handphonenya Daniel bunyi gitu, langsung dia bingung, taruh di mana nih gitu kan. Akhirnya dia ngumpet di lemari atau di balik pintu kalau nggak salah adegannya. Untungnya nggak ketahuan, untungnya. Harusnya nggak untungnya. Untungnya. Itu nggak di balik pintu, dia nggak sembunyi Bang. Sembunyi. Enggak, dia tuh kan sembunyi gini, habis tuh waktu handphonenya bunyi dia langsung taruh di sofa, di Oh bantal. iya si HP Nokia-nya di HP Nokia Nokia gitu. dilempar ke Nokia-nya sofa. apa ini dia? Dilempar ke sofa. Nyokapnya Daniel notice, wah anak gua nggak bawa HP. Aneh banget. Iya, karena si Daniel ini kayaknya nggak pernah bawa HP, nggak pernah Iya. lupa gitu. Dia selalu bawa HP. Setelah melihat setelah menyadari itu rumah orang tuanya Daniel, Laura buru-buru
kabur. Langsung Tapi pamit dia. iya langsung pamit. Tapi Thomas Curiga. Iya. mengendus bau perselingkuhan Adrian dan Laura. Budget tadi cuma 4 juta, income-nya dapat 30 juta. Untung 26 juta dong hitungannya. Selain dapat untung materi, dia juga dapat pengakuan di Gaudi Award, dapat nominasi Best Editing. Apaan tuh berarti maksudnya? Itu penghargaan film di Barcelona, Spanyol. Emang sih gue rasa dia cocok di Best Editing karena pergerakan kamera, treatment kameranya, cut-nya tuh sederhana banget. Tapi dan- menghasilkan iya, karya yang luar biasa ya. menghasilkan karya yang luar bioskop. Oh iya, keren Kan- banget. Di Netflix udah ada, Iya, jadi udah ada di luar Netflix. bioskop sekarang. Kalau kemarin masih di dalam bioskop. Bioskop. Kalau gue pribadi tuh ini film pertama gue bang. Kalau untuk film Spanyol ya, karena menurut gue tuh film Spanyol kan boring dan kita nggak ngerti kalau bahasa Spanyol. Selama ini kan kalau kita nonton bahasa Inggris dengerin bahasa Inggris tuh kan lebih gampang walaupun nggak ada subtitle. Kalau Spanyol kan mungkin lebih susah. Setuju banget sih Ya. gua. Ini juga film Spanyol pertama yang gue nonton selain La Liga. Ya La Liga. La Liga Spanyol bos. Terus ya nggak bisa dipandang sebelah mata lagi sih Spanyol di dunia film selain sepak bola ya. Ternyata filmnya Keren sih. keren juga gitu, sederhana tapi Ada nah, plot-plotnya, iya, banyak plot plotnya gitu. banyak, ternyata ngasih kejutan, bukan jump scare ya, tapi kejutan yang luar biasa juga. Keren sih gitu. Keren. Dan sebenarnya kalau misalkan In People mau nih bisa cari film-film Spanyol yang lain tuh pemain-pemainnya itu cast-castnya tuh mirip-mirip tau. Jadi kayak misalkan yang jadi Thomas nih, itu ada di film lainnya. Yang itu film itu juga ada plot-plotnya banyak gitu. Jadi bagus ceritanya. Jangan-jangan Thomas Gitu. punya plot juga, dia saudara Iya, kembar. jangan-jangan gitu nih. Namanya Tomis. Tomis. Nah, In People sekian dulu nih review sinema kali ini. Jangan lupa like, Komen, share, subscribe. karena subscribe itu gratis. Into day. In People's Way. Dah. Dah. Menurut gua kelebihan film ini sederhana banget karena lokasi. Aduh, sorry guys. Apaan tuh berarti maksudnya? Apaan itu Gaudi? Oh iya, apa? Sorry guys, sorry. Dari apa?